langsung memasukkan buah liar yang diambilnya dari tanah ke mulutnya. Karena dia menyadari, ini adalah buah panjang umur yang bisa membuat seseorang terbang ke surga. Dengan memakan satu, seseorang bisa meningkatkan kultivasi selama 100 tahun. Namun tindakan gadis ini langsung membuat pemuda itu terkejut. Setelah beberapa saat, baru dia menyadari. Dia segera menghentikannya. Sang gadis mengatakan bahwa buah yang jatuh ke tanah sudah kotor. Tidak boleh dimakan begitu saja. Dan ini hanya buah liar yang dia gunakan untuk memberi makan anjingnya. Gadis kecil itu terkejut. Tak disangka pemuda itu memberi buah panjang umur kepada anjing. Ketika melihat anjing ini, dia tahu ini bukan anjing biasa. Ternyata, itu adalah binatang setan tingkat 9, anjing langit mengaum. Pemuda itu berbalik untuk memetik buah liar. Gadis kecil itu melihat kapak yang biasa digunakan pemuda untuk membelah kayu. Kapak ini lebih luar biasa. Bahkan, ini adalah kapak pembuka langit, senjata legendaris. Konon, kapak ini memiliki kekuatan untuk membuka langit dan bumi. Gadis kecil itu tidak tahan untuk mengangkatnya dan melihat-lihat. Tidak disangka saat menyentuhnya. Gadis kecil terguncang hingga organ dalamnya hancur. Pemuda itu saat itu juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba berubah? Hei, kenapa kamu berbaring di tanah? Jangan kedinginan. Kenapa kamu muntah darah? Mengapa begitu lemah? Cepat duduk. Aduh, jangan membuka. Minum teh hangat untuk merilekskan diri. Teh ini benar-benar membantu saya mencapai tingkat tertinggi. Guru mengatakan minimal butuh 500 tahun berlatih. Barulah saya bisa mencapai tingkat ini. Tak terduga, segelas teh menggantikan 500 tahun latihan. Mungkinkah ini adalah legenda? Teh kabut yang hanya bisa diminum oleh dewa. Gadis kecil langsung habiskan tehnya. Hampir menjilati dasi gelasnya. Pemuda itu langsung mengerutkan kening. Gadis kecil ini cantik sekali. Sayangnya dia agak bodoh. Ternyata pemuda itu tidak tahu bahwa akarnya dalam dunia roh sangat kuat. Bahkan dia tidak tahu bahwa setelah guru Tai Zenren naik ke surga, semua yang ditinggalkan untuknya adalah harta berharga. Bahkan 2 pertunangan yang diatur oleh guru untuknya juga gagal. 2 calon pasangan datang dan kemudian mundur. Mereka yang tidak mengerti nilai sebenarnya. Buah panjang umur pemuda itu dianggap sebagai buah liar dan dibuang begitu saja. Tes surgawi yang bisa meningkatkan kultivasi 5.000 tahun juga diberikan. Dan pada saat itu gadis kecil itu minum teh surgawi. Dia sudah mencapai tahap transformasi dewa. Kamu gongsi. Ini pasti koleksi berharga dari Tai Zenren. Koleksi berharga. Ini hanya teh liar yang saya petik sembarangan. Ya, masih ada beberapa karung lagi. Asalkan kamu tidak seperti beberapa orang yang mengeluh setelah minum dan sakit perut. Teh surgawi kabut awan. 1 gelas setara dengan 5.000 tahun kultivasi. Bahkan dewa di surga sulit mendapatkannya. Siapa yang berani mengeluh? Mungkin kamu lupa membawa bola mata saat keluar. Aku jadi malu dengan perkataanmu. Gadis ini benar-benar baik. Hanya otaknya mungkin agak lambat. Oh ya, gadis. Aku kira kamu datang untuk bercerai. Tenang saja. Aku tahu diriku dengan jelas. Saya tidak akan mengganggumu secara kasar. Kamu tinggal letakkan surat cerai di sini. Kamu bisa pergi. Bercerai. Mengerti. Dia sedang menguji saya. Juga, sebagai murid Master Tire, Ye Chen, sudah melampaui gurunya. Di seluruh dunia kultivasi, dia dikenal. Pasti banyak wanita cantik menunggunya. Aku harus melewati ujian. Hanya dengan begitu saya bisa sepadan dengannya. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Ah, saya tidak akan mundur dari pernikahan ini. Semoga bisa memberiku kesempatan lagi. Bukan Cujie. Jangan buat onar. Saya hanyalah seorang manusia biasa. Aku tidak pantas denganmu, Putri Kunlun. Lagi pula, tingkat kultivasiku sangat rendah. Saya sekarang hanya ingin turun gunung. Pergi mencari aliran untuk berlatih seni bela diri. Orang biasa yang minum teh dewa berawan. Siapa yang membawa kapak pembuka langit? Anjing langit yang menggonggong di bawahnya. Selalu makan buah keabadian tanpa alasan. Orang biasa yang minum teh dewa kabut. Tunggu sebentar. Dia baru saja mengatakan akan mencari tempat untuk berlatih. Apakah itu mengisyaratkan ingin pergi? Aku ingin melihat wilayah suci Kunlun. Memberi kesempatan kedua untuk menguji saya. Apa yang dikatakan oleh gadis suci ini? Tuan Ye, apakah kamu mau pergi melihat wilayah suci Kunlun kami? Wilayah suci Kunlun. Wilayah suci Kunlun adalah yang pertama dari 4 wilayah suci. Dan juga salah satu aliran seni bela diri terkuat. Tentu saja saya ingin pergi melihat. Sangat bagus dia mau pergi ke wilayah suci Kunlun. Itu berarti dia belum sepenuhnya meninggalkanku. Tuan Ye, jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha membuktikan diri. Dapat sepadan denganmu. Aku harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Berjuang untuk diterima di wilayah suci Kunlun. Memulai perjalanan sejati seni bela diri.
Hari ini adalah hari penerimaan murid baru di Kuil Kunlun. Di depan sedang berlangsung kompetisi penilaian. Hanya orang yang lulus penilaian yang bisa menjadi murid di Kuil Kunlun. Tentu saja kamu tidak perlu. Biar saya beritahu guru dulu. Lihat bagaimana dia mengatur. Dengan kekuatan Ye Chen, mungkin harus diterima langsung oleh kepala kuil. Aula tertinggi termewah di Suaka Kunlun saya. Akhirnya tuan rumah datang. Hanya Ye Chen yang memenuhi syarat. Tinggal di tempat seperti itu. Tidak terlalu bagus, kan? Rasanya enak bisa masuk dari belakang. Tunggu saya kembali. Meskipun kekuatannya tak terukur, tapi tidak sombong seperti orang luar biasa. Bahkan tidak sombong, malah ramah seperti orang biasa. Bisa menjadi teman setia baginya. Sungguh beruntung 3 kali lipat. Berhenti. Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Bukan, kakak perempuan. Kenapa aku bisa melihatmu di mana-mana? HMPH, kamu benar-benar seperti perban yang merekat. Bahkan tidak bisa dilepaskan. Dia bahkan mengikuti kita ke wilayah suci Kunlun. Putri kami bukanlah seseorang yang bisa kamu dekati. Cepat turun gunung untuk menebang kayu bakar. Aku tidak mengikuti kalian, Lo. Aku datang ke sini hanya untuk melihat-lihat. Aku bahkan tidak bisa berbohong. Mengapa kamu tidak bicara? Kamu datang untuk mengikuti upacara penerimaan murid, kan? Perusahaan. Kamu benar-benar terlalu memandangnya. Orang desa yang bahkan tidak memiliki akar spiritual. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar. Bagaimana berani mengatakan hal itu dengan muka terkembang? Aku datang untuk mencari guru. Oke, Ye Chen. Aku malas untuk berdebat denganmu lagi. Antara kita tidak mungkin. Aku ditakdirkan menjadi burung phoenix di atas langit. Sedangkan kamu hanyalah burung layang-layang di bawah awan. Bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menatapku. Kamu sedang bicara apa? Aku benar-benar hanya datang untuk melihat-lihat. Lagi pula, aku juga tidak perlu mengikuti upacara.